Tahun 83 Ibu kan usianya 20-an ya Bu ya? Iya. Berarti sebaya. Kemungkinan. Ibu kampungnya kan di sini Bu? Ya, saya kampungnya juga di sana Pak. Nah, Di Ketoyan. gambar-gambar yang ada di media sosial itu kan ada foto-foto. Iya. Ibu nggak ada ingat Nggak siapa ingat, itu? Pak. Nggak ingat. Tahun 83 itu? Nggak ingat Pak. Oh, berarti informasi bahwa Pak Jokowi katanya KKN di sini dari cerita yang didengar Ibu dari. Nah, kebetulan teman-teman saya itu fotokopi. Saya ya itu benar atau enggak, maaf ya Pak. Ini cuma saya dengar, nyambung lidah saja, dengar itu katanya betul. Akhirnya, berkat perjuangan Rismon Sianipar, desa atau kelurahan di mana dulu Jokowi KKN tahun 1983 ditemukan. Kelurahan tersebut bernama Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dari sini, satu hoax dari seorang ibu, yang kemarin mengatakan desa-desa di Kecamatan Wonosegoro, baru ada di tahun 2000-an ke atas terbantahkan. Karena desanya baru ada di 2002. Yang sesuai data Pak, ini loh Pak, ini nggak bisa bohong Pak. Ini data statistik di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Pak. Ini nggak bisa bohong, tapi kalau mulut Anda disubal pakai uang, bisa berbohong Pak. Tapi kalau data ini valid Pak. Jadi, di Wonosegoro bagian mana Pak? Jokowi tahun 1983 melakukan KKN. Desa Dedemit, Desa Nggoib. Proyeknya apa Pak di sana? Saya mau tanya. Serius ini, pihak UGM pun harus klarifikasi ya. Nah, kita doakan saja. Semoga si ibu tadi segera meminta maaf ke Bareskrim atas ucapannya yang sok pintar dan merendahkan aparat hukum. Iya Pak Muhdi. Oke. Itu katanya nganterin, cerita ke ibu nganterin pakai Vespa untuk ngambil gitarnya Pak Jokowi. Yang nganter Pak Jokowi ngambil gitar. Pak Muhdi namanya. Pakai Vespa. Salah satu warga bernama Pak Muhudi, pemilik fotokopi di desa tersebut, dahulu sebelum kasus ini viral, pernah mendapat cerita, ada warga bernama Pak Mukli, yang mengantar Jokowi kembali ke Solo, untuk mengambil gitar tahun 1983. Namun, Pak Mukli sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena usia lanjut. Rismon pun tidak bisa mendapat pernyataan dari Pak Mukli. Ini pasti dong Ibu, karena masih dekat dengan kepala desa, pada tahun 83 siapa-siapa yang KKN di situ pasti ingat dong Bu. Saya? Iya pasti ingat karena saudara. Kan saya itu kerja di Boyolali Pak, pagi berangkat, sore pulang. Salah satu teman Rismon, agak menyaksikan, kalau ibu ini sebagai warga dan anak sekretaris desa pada saat itu, tidak mengingat wajah Jokowi. Melihat ini, salah satu anak si ibu, mencoba menjelaskan. Anak lucu saja ibu saya itu dari SMP sudah di Boyolali. Jadi kalau ditanya itu kan cuma menurut cerita dari orang-orang. Berarti kita cerita ibu tidak tahu langsung. Iya, tidak tahu langsung Pak. Ibu sejak SMP di kota Boyolali ya. SMP sampai SMA tidak tinggal di sini. Ini mungkin saya yang lebih muda bisa menjelaskan karena saya sempat mengikuti berita viral itu di Twitter bahwa Pak Jokowi itu KKN di Desa Ketoyan. Kita kan juga orang baru juga tidak tahu apakah memang Pak Jokowi itu di Ketoyan atau tidak, kan juga tidak tahu. Lah ibu saya jujur ya tidak tahu, tahunya ya dari omongan orang dari orang ke orang. Ya katanya. Iya. Katanya. Apa yang menceritakan tadi itu mereka yang KKN tinggal di mana Pak Ibu ya menginapnya? Poskonya. Iya saat itu. Di rumah Pak Centu ya Pak Kepala Desa tadi. Oh sudah meninggal. Sudah meninggal. Rismon pun sangat menyayangkan, investigasinya tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan. Karena perangkat desa, yang berurusan dengan mahasiswa KKN pada tahun 1983 sudah meninggal dunia. Sudah dengar katanya kan Pak Jokowi itu KKN di sini. Tapi sepengetahuan Ibu mawon, selama Ibu
ada di Ketoyan. Ketoyan. Itu yang sewa, apakah Pak Jokowi itu pernah tinjau Ketoyan? Selama jadi presiden ya? belum Pernah. Semenjak selesai KKN sampai saat ini, Jokowi tak pernah kembali ke desa tersebut. Hal ini menepis isu, kecurigaan beberapa orang, kalau Jokowi atau pembantunya mengatur percakapan warga di desa tersebut. Mungkin kan saya ya ada KKN kan tidak tahu. Tapi saya bekas ya. administratif tentang adanya KKN-nya Pak Jokowi masih ada, Bu? Tidak ada Pak, karena arsip itu kan biasanya 10 tahun baru sudah di. Ya. Kalau arsip Iya. sekitar 10 tahun Iya, sudah Semua arsip. tidak ada. Semua arsip. Arsip itu sudah 10 tahun hilang. hilang. Simon dan teman-temannya berusaha mencari info dokumen KKN Jokowi jika masih ada yang tersimpan. Namun, sekali lagi tak seperti yang diharapkan. Karena arsip tentang KKN biasanya disimpan rata-rata hanya 10 tahun lalu dimusnahkan, karena saat itu semuanya belum digital. Sayang sekali ya, bahwa dari informasi dari kepala desanya tidak ada informasi ya, katanya padahal tidur di tempat orang tuanya ya, karena orang tuanya dulu yang jadi kepala desa katanya. Apa kita mau mencari si tukang fotokopi itu? Perlu nggak Pak? Nggak usah lah ya, Si tukang fotokopi itu karena hanya katanya hanya informasinya hanya katanya. Dokumen. Padahal kan harusnya kalau saya ya pas KKN itu bukan hanya tempat saya nginap kan Pak Cari, anaknya Pak Cari pun tahu. Ibu ini kan katanya Ibu Lurah ini adalah orang tuanya adalah kepala desa. ya. Nah harusnya ibu ini ngerti, kenal minimum. Harusnya karena ibu ini kan kepala desa yang orang tuanya kepala desa dulu dan usianya sudah 20-an zaman itu. Kalau gitu kita balik ke Solo dan mencari tempat lah ya. Begitulah si Rismon, masih saja ngeyel. Tadi anak ibu pemilik rumah sudah menjelaskan, saat Jokowi dulu KKN, ibunya bersekolah di kota Boyolali dan menetap di sana. Beliau hanya sesekali atau seminggu sekali pulang ke Ketoyan. Dan sudah dijelaskan, bahwa mahasiswa KKN tinggal di rumah Pak Lurah. Sementara, ayah si ibu tadi bekerja sebagai sekretaris desa, bukan kepala desa. Tapi bisa dimaklumi, jika misi Rismon gagal, untuk membuktikan bahwa Jokowi tak pernah KKN, itu artinya klaim Rismon dan teman-temannya tentang Jokowi yang hanya lulusan sarjana muda, akan terbantahkan. Dan, yang paling telak, adalah ini sekaligus menjadi kenyataan, bahwa Jokowi memang pernah KKN dan pernah kuliah di UGM. Sementara UGM sendiri memiliki bukti keikutsertaan Jokowi KKN di tahun 1983. Tugas mereka sekarang, tinggal membuktikan tuduhan ijazah palsu, yang apabila tidak bisa terbukti, maka mereka yang dilaporkan Jokowi, bersiap-siap menikmati kamar sempit, dingin, dan gelap. Dan yang penting yaitu misi untuk merusak nama baik Jokowi, gagal.